So, mungkin Ya, boleh Assalamualaikum. langsung. Selamat Kan sore, Ibu sekarang sudah Suryati. bisa mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Dian. Apa kabarnya, Ibu Dian? Baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Ibu. Ibu Dian bagaimana? Gimana kabarnya juga? Sebetulnya saya ini lagi ada masalah, Bu, tapi ya karena kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah baik, Bu. Cuma ada sedikit yang ingin saya bahas sama Ibu, yang ingin saya bicarakan. Saya mau sharing-sharing, curhat seperti yang tadi malam saya WA kan, Bu. Saya mau bicara tentang apa yang ada di hati saya yang selama ini menjadi beban pikiran saya, Bu. Ada waktunya sedikit, Bu, bisa minta waktunya sedikit saja, Bu, untuk curhat, sharing. Oh iya, Ibu, tidak apa-apa. Silakan, Ibu. Santai saja, Ibu. Apa yang ingin Ibu ucapkan, apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan, Ibu Dian. Begini, Bu, sebetulnya saya malu dengan masalah ini, tapi saya butuh solusi. Saya anggap Ibu bisa untuk memberikan saya masukan. Sebetulnya akhir-akhir ini tuh, Bu, saya merasa sangat kesulitan dengan pekerjaan saya, Bu. Tugas saya di sekolah. Saya kebetulan itu seorang wakasek, Bu, wakasek kurikulum, operator, kemudian guru mapel juga, kebetulan guru kelas 9 saya di sekolah. Terus lagi, Bu, saya harus mengerjakan tugas-tugas di LMS. Tugas saya selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ibu tahu kan tugas-tugasnya begitu, Bu. Saya merasa kesulitan dalam pekerjaan ini, Bu. Oh, begitu, Bu. Kalau boleh tahu kesulitan yang bagaimana yang Ibu rasakan, Ibu? Kesulitan apa, Bu, yang Anda rasakan? Sebetulnya, Bu, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan ini, Bu, saya merasa kesulitan dalam membagi waktu, Bu. Pembagian waktu antara tugas pokok saya sebagai wakil kepala sekolah, sebagai operator, Ya, Bu. sebagai guru mapel yang harus menyiapkan berbagai perangkat. Ditambah lagi tugas-tugas kita di program guru penggerak di LMS, Bu. Oh, begitu, Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa karena banyaknya tugas-tugas itu harus mengerjakan secara bersamaan sebagai guru penggerak, sebagai wali kelas, sebagai wakasek kurikulum, kemudian Ibu juga harus mengerjakan tugas sebagai pembimbing ekstrakurikuler. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Selain itu, Ibu tahu kan, Ibu Suryati tahu sendiri bagaimana tugasnya guru. Kita kebetulan sama-sama guru IPA, Bu. Bagaimana kita buat perangkat pembelajaran yang menarik untuk IPA di SMP. Kemudian saya juga harus lagi membimbing anak murid saya, Bu, ada yang tidak pintar membaca. Jadi setelah selesai pembelajaran, setelah selesai mengajar itu saya biasa ambil lagi waktu ekstra untuk memberi waktu ekstra ke anak-anak saya, Bu, yang tidak tahu membaca. Ada satu orang itu sulit sekali membaca, baru kelas 9, Bu. Kemudian ada lagi, Bu, kegiatan ekstra kulikuler kayak pramuka, seni tari. Saya juga ikut ada andil dalam kegiatan itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi menurut Ibu, kira-kira tujuan apa yang kita ingin capai sekarang, Ibu? Saya sebetulnya tujuan saya sharing ke sini sama Ibu, sharing cerita sama Ibu, membicarakan hal ini sama Ibu, supaya saya bisa mendapatkan solusi. Bagaimana saya bisa mencari solusi yang tepat supaya saya bisa membagi waktu saya dengan lebih baik lagi, Bu. Agar semua tugas-tugas pokok saya, tugas sebagai wakasek saya, tugas sebagai guru mapel saya, tugas sebagai dapodik saya, terus tugas-tugas saya yang ada di program guru penggerak dapat saya laksanakan dengan baik, Bu, dengan berjalan lancar semuanya aman. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi membagi waktu ya, Bu, di sini. Jadi membagi waktu dengan tugas-tugas pokok Ibu, dengan tugas sebagai wakil kepala sekolah, kemudian tugas juga sebagai guru di kelas yang harus mempersiapkan semua perangkat belajarnya Ibu. Kemudian Ibu juga harus menjadi pembimbing di ekstrakurikuler. Jadi tugas-tugas itu sama pentingnya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Saya banyak sekali tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Jadi saya butuh bagaimana caranya untuk bisa saya laksanakan semuanya dengan baik, Bu.
Oh, seperti itu, Bu. Boleh Ibu ceritakan seperti bagaimana itu? Sebetulnya itu pernah dulu, Bu. Pernah dulu uh, ada kegiatan yang hampir sama seperti ini, tapi agak sedikit berbeda kegiatannya, Bu, dengan yang sekarang. Pernah tahun Oh, lalu iya. ada kegiatan Oh, seperti iya. itu juga, iya. Oh, jadi pernah Ibu melakukan hal yang sama, Bu. Kira-kira bagaimana Ibu dengan kegiatan yang berbeda ya, Bu? Iya, kegiatannya beda, Bu. Tapi tetap padat juga ya, Bu? Iya, Iya. Bu, pernah seperti Iya, itu. Bu. Jadi bagaimana Ibu melakukan hal itu seperti itu Tian dulu dengan keadaan seperti itu? Kira-kira bagaimana tindakan Ibu untuk menghadapi semua itu? Jadi begini, Ada- Bu, dulu itu saya kan sempat ikut kegiatan PPG, program Iya, Bu. profesi guru, Bu. Oh Kemudian iya, bersamaan dengan kegiatan supervisi di kabupaten. oh iya, Bu. Karena Iya, pada waktu itu tahun lalu itu saya wali kelas, jadi harus saya benahi dulu, Bu. Ruang kelasnya, administrasi akademik saya sebelum ada supervisi datang ke sekolah tim pengawas. Kemudian bersamaan juga dengan kegiatan PPG saya, Bu, pendidikan profesi guru. Belum lagi ada juga kegiatan ekskul juga yang bersamaan. Pada waktu itu saya bisa saya laksanakan, Bu, sedikit-sedikit. Saya petakan sedikit. Saya iya. prioritaskan dulu yang mana duluan saya kerjakan, yang mana paling 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 harus deadline, paling saya prioritaskan dulu yang utama dulu, Bu. Seperti itu dulu saya lakukan. Misalnya penting ini penting duluan. Kayak Oh iya. misalnya minggu depan ada pengawas. Jadi itu dulu yang saya utamakan, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Jadi waktu Ibu dulu itu pernah mengikuti pendidikan guru, pendidikan profesi guru, kemudian tetap menjadi operator, tetap menjadi dan ikut mengikuti supervisi, kemudian mempersiapkan kelas dan banyak tugas-tugas lain. Jadi bagaimana hasilnya, Bu, dulu itu waktu Ibu seperti itu? Dulu ya, Bu, ya alhamdulillah semua berjalan lancar, baik, semuanya terlaksana. Alhamdulillah semua berjalan baik, Bu, sesuai yang diharapkan. Iya, luar biasa Ibu Dian. Good job untuk Ibu, luar biasa dengan kegiatan yang luar biasa yang banyak. Kira-kira apa yang bagaimana caranya Ibu untuk melakukan semua itu sehingga waktu itu Ibu bisa tetap bisa membagi waktu. Apa yang Ibu lakukan kira-kira untuk melakukan itu? Ya, saya petakan dulu, Bu. Oh iya, Saya betul. petakan dulu, prioritaskan yang mana lebih utama, yang mana lebih deadline. Oh iya, Kayak misalnya betul. supervisi duluan, Iya. kemudian tugas PPG saya lagi, Oh iya, kemudian betul. tugas ekskul lagi. Jadi saya petakan dulu, Bu, tugas-tugas Oh. saya. Iya. Iya. Oh, jadi waktu dulu Ibu petakan ya tugas-tugasnya. Iya, Terus Bu. selain Anda petakan dengan yang mana yang tugas prioritas, yang mana tugas yang selanjutnya harus dikerjakan, selain itu tugas apa lagi yang Ibu lakukan selain memetakan? Ada lagi hal yang yang Anda lakukan atau yang Ibu lakukan selain Pada waktu memetakan? itu, iya, Bu, pada waktu itu seingat saya kan dulu tahun lalu itu selain saya petakan saya buat agenda juga, Bu, Oh, agenda harian. oh Di iya, hari Senin harus saya lakukan ini, jam sekian harus selesai. Selasa lagi, tugas ini lagi yang lebih harus diselesaikan dulu. Sampai hari Sabtu, Bu, saya terus pokoknya saya buat agenda, jadwal kegiatan saya. Saya buat, saya tempel di lemari. Seperti itu tahun lalu ya dulu, oh karena iya, tidak bersamaan. Kemudian selain itu juga, Bu, saya buat alarm, Bu. Ada alarm saya oh kasih iya. nyala pengingat waktu saya kalau misalnya jam 3 sore harus selesai bunyi dia. Seperti itu, Oh Bu. iya, seperti itu, Saya Bu. Jadi bagaimana hasilnya, Bu, setelah melakukan semua itu? Ya, akhirnya alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah sesuai harapan. Kepala sekolah juga bersyukur kegiatan saya semua bisa berjalan sesuai harapan. Oh Seperti iya, itu, Bu. alhamdulillah, Bu. Iya, jadi mengingat pengalaman Ibu yang lalu, kira-kira apakah strategi yang Ibu lakukan tahun lalu itu bisa diterapkan di persoalan yang sekarang, Ibu, untuk menghadapi tadi masalah tentang kesulitan dalam membagi waktu? Iya, Bu, ya sebetulnya kita harus belajar dari pengalaman saya.
Dalam hal ini Bu, saya akan mencoba menggunakan cara seperti yang pernah saya lakukan. Yang pertama yaitu memetakan. Saya Ya, prioritaskan yang utama dulu. Kemudian kayak dulu ya, saya buat agenda. ya, Kemudian juga saya memasang alarm. Selain itu juga saya akan Bu, saya akan meminta bantuan sama rekan-rekan guru saya untuk mengingatkan saya, terutama sama suami saya juga Bu, untuk mengingatkan kalau misalnya tanggal segini ada kegiatan kamu ini, tolong ya. ingatkan saya, seperti itu Bu. Iya, luar biasa Ibu Ya Dian, Bu. ide yang luar biasa. Nah, selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari Ibu Dian tentang apa yang Ibu akan lakukan ke depan untuk mengatasi tadi kesulitan Ibu yang tentang pembagian waktu. Saya akan mulai dulu dari memetakan setiap tugas-tugas saya yang akan saya kerjakan, Bu. Saya petakan yang pertama. Ya, Kemudian saya akan memilih mana yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu. ya, Kemudian saya pasang lagi jam, waker, jam HP di HP, ya. sehingga memudahkan saya dalam membagi waktu, Bu. Seperti itu, Kak. Iya, luar biasa Ibu Dian, bagus sekali. Saya sepakat dengan apa yang Ibu Dian lakukan agar bisa keluar dari masalah membagi waktu, kesulitan dalam membagi waktu. Yang penting juga Ibu Dian bagaimana semua itu kita lakukan dengan sepenuh hati, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita rencanakan itu semua bisa berjalan dengan baik. Amin, Luar amin, biasa. Iya, amin. Iya, Bu. iya. Ya, saya Terima rasa kasih banyak Bu, iya terima kasih banyak. iya, Sekarang saya jadi tahu apa yang saya akan lakukan Bu, iya, supaya bisa iya. menghadapi masalah yang saya hadapi sekarang. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu Dian. Dan saya berharap Ibu Dian jika Ibu mau butuh bantuan saya, insya Allah saya siap membantu Ibu Dian untuk Baik Bu. bisa membantu mengatasi persoalan Ibu Dian. Saya siap Ibu. Ya, saya, ya, Makasih Bu. iya.